Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada podcast edisi kali ini, kita akan membahas tentang perlu tidak menyusun KUHP baru setelah adanya KUHP yang baru disahkan kemarin. Tapi sebelum itu, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik, teman-teman sekalian. Di beberapa waktu yang lalu, KUHP baru akhirnya berhasil untuk disahkan. Walaupun belum diundangkan dan belum berlaku, artinya masih berlaku 3 tahun lagi dari hari ini, muncul lagi permasalahan baru. Kalau KUHP-nya sudah baru, kira-kira KUHP perlu yang baru tidak, teman-teman sekalian? Nah, kemarin juga Institut Criminal Justice Reform ini membuat semacam audit ya, audit keberlakuan KUHP, teman-teman sekalian. Dan diperoleh kurang lebih ada 11 premis terkait dengan perlunya suatu pengaturan KUHP yang baru. Sebetulnya secara teoretik ada tidak korelasinya. Kalau KUHP-nya baru, maka perlu tidak membuat pasangannya, yaitu KUHP yang baru, teman-teman sekalian. Sebetulnya kalau dari side by side ya, head to head, nggak ada pengaruhnya. Faktanya kita punya KUHP yang lama, 1918, WVS yang lama itu menggunakan HIR pada saat itu. Tahun 81 muncul KUHP baru, KUHP-nya masih lama. Dan kemudian KUHP yang rencananya akan disusun itu draftnya 2012. Artinya KUHP-nya lama, KUHP-nya baru. Nah, sekarang ada KUHP baru. Apakah perlu kemudian apakah otomatis ketika KUHP-nya baru akan disusun KUHP yang baru juga, teman-teman sekalian? Kalau dilihat dari segi keperluannya, artinya dari segi otomatisasinya, kalau KUHP-nya baru maka KUHP baru, nggak harus seperti itu. Masalahnya adalah KUHP yang kita miliki hari ini sudah berumur 40 tahun. Artinya walaupun nggak ada KUHP baru, KUHP seharusnya sudah perlu refreshment atau perlu pembaruan lagi, teman-teman sekalian. Nah, setidaknya saya mencatat ada 11 premis ya, ada 11 item yang secara garis besar telah disampaikan oleh ICG, Institute Criminal Justice Reform, ICGR gitu ya. Nanti untuk link dokumen resminya akan saya lampirkan di dalam deskripsi di video kali ini. Nah, apa saja 11 item yang disampaikan oleh ICGR itu, teman-teman sekalian? Yang pertama yaitu permasalahan KUHP itu tak lebih dari adanya permasalahan terkait dengan regulasinya. Jadi kalau boleh kita katakan 40 tahun berlakunya undang-undang yang sudah berlaku di Indonesia 81, 40 tahun lebih ya, tentunya 42 kurang lebih tahun, tentunya ada masalah-masalah lain, deviasi pengaturan, kemudian kontradiksi pengaturan dan lain sebagainya dalam hal regulasinya. Kita ambil contoh misalnya di dalam KUHP kita sudah banyak sekali tambal sulamnya ya. Jadi ada banyak sekali pasal-pasal dalam KUHP yang sudah dikesampingkan dengan peraturan yang lainnya. Bahkan ada pasal dalam KUHP yang sudah dicabut dengan Mahkamah Konstitusi, teman-teman sekalian. Sehingga permasalahan pertama yang disampaikan oleh ICGR yaitu permasalahan tentang deviasi peraturan dan masalah regulasi yang sudah terlampau waktu atau sudah lewat waktunya. Masalah yang kedua yaitu kompleksitas dengan undang-undang pendukungnya, teman-teman sekalian. Kita tahu bahwa KUHP ini sebetulnya kalau boleh dikatakan bukan suatu white book ya, bukan suatu kitab undang-undang, tapi dalam hal ini disebut sebagai KUHP. Seharusnya namanya KUHP ini ada regulasi pendampingnya, ada undang-undang pendukungnya. Nah, faktanya dalam KUHP ini ada beberapa undang-undang pendukung, di antara undang-undang kehakiman, undang-undang kejaksaan, undang-undang kepolisian, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa setelah KUHP ini disahkan 81, undang-undang pendukungnya sudah banyak berubah, sudah banyak berganti. Undang-undang kehakiman berganti, kepolisian berganti, kejaksaan berganti, KUHP-nya masih sama. Ini kan kompleksitas ya, artinya undang-undang induknya masih belum berganti, undang-undang pendukungnya sudah banyak berganti, undang-undang pemasyarakatan juga berganti. Nah, ini yang kemudian menjadikan permasalahan sehingga yang namanya KUHP ini sudah layak untuk segera diganti karena faktor yang kedua ini, kompleksitas dengan undang-undang pendukungnya, teman-teman sekalian. Berikutnya yang ketiga, menurut ICGR, teman-teman sekalian, KUHP ini perlu diganti. Kenapa? Karena ada tumpang tindih kewenangan di dalam lembaga-lembaga di dalam KUHP maupun dalam lembaga-lembaga yang muncul dalam undang-undang pendukung. Kita ambil contoh misalnya dalam criminal justice system atau sistem peradilan pidana. Ada penyidik, ada penyelidik, ada penyidik biasa, ada penyidik di luar
Polri atau penyidik PPNS, KPK dan lain sebagainya. Tumpang tindih kewenangan ini sangat mungkin muncul terjadi dan bahkan memang terjadi tumpang tindih ini karena apa? Karena KUHP-nya masih lama, undang-undang pendukungnya banyak diatur, banyak mengatur hal yang tidak diatur dalam KUHP sehingga muncul tumpang tindih pengaturan dalam kewenangan para lembaga-lembaga yang berkutat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan KUHP dan undang-undang pendukung yang lainnya. Yang keempat, memang dalam KUHP ini diatur beberapa macam hak-hak tersangka, hak terdakwa. Banyak sekali mengatur tentang hak-hak tersebut. Tapi faktanya di lapangan, apakah hak tersebut sudah terakomodasi dengan baik? Apakah tersangka terdakwa bisa mengakses hak tersebut dengan baik? Faktanya belum seperti itu. Ini menurut auditnya ICGR teman-teman sekalian ya. Jadi untuk berita resminya, apa yang dimaksudkan dengan hak yang belum tersampaikan, hak yang belum terakomodasikan itu seperti apa nanti bisa saudara baca di apa namanya hasil audit lengkapnya dari ICGR. Kemudian berikutnya lagi ICGR juga memandang KUHP ini perlu diubah karena adanya faktor upaya paksa yang bermasalah ya. Setidaknya upaya paksa ini dibahas dalam 3 sudut pandang oleh ICGR. Yang pertama, upaya paksa ini eh, tidak akuntabel, pelaksanaannya tidak akuntabel, misalnya penangkapan, penahanan. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, apa ini bukti permulaan yang cukup? Tiba-tiba menetapkan tersangka pada seseorang yang kemudian dapat diperadilankan, dapat dibatalkan. Nah ini dianggap tidak akuntabel, ini yang pertama. Yang kedua, upaya paksa ini banyak dipaksakan, namanya upaya paksa, banyak dipaksakan dengan regulasi di luar KUHP. Masing-masing undang-undang pendukung KUHP ini mengatur tentang upaya paksa juga. Undang-undang kejaksaan mengatur, kepolisian mengatur, dan lain sebagainya. Ini juga dianggap sebagai salah satu sorotan dari ICGR terkait dengan permasalahan upaya paksa, teman-teman sekalian. Kemudian masih terkait dengan upaya paksa, masalah standarisasi upaya paksa. Bagaimana cara menggunakan upaya paksa itu? Misalnya, untuk satu permasalahan yang sama, upaya paksa yang diberikan ternyata bisa berbeda-beda. Misalnya dalam penahanan seseorang dengan kasus yang memenuhi syarat objektif, syarat subjektif penahanan. Ternyata jatuhnya upaya paksanya belum tentu sama bentuknya. Nah ini yang kemudian menjadikan permasalahan upaya paksa ini selain diatur dalam KUHP, diatur dalam undang-undang kepolisian dan lain sebagainya, ini mengatur beberapa hal yang sangat detail, tapi ternyata untuk standarisasi pelaksanaan dan implementasinya, termasuk akuntabilitasnya, ini masih dipertanyakan, teman-teman sekalian. Terkait dengan upaya paksa adalah satu lembaga yang baru dalam KUHP yang 2081 ya, adalah lembaga pra peradilan. Kita tahu bahwa sebetulnya lembaga pra peradilan adalah lembaga yang dibentuk untuk mengkanter yang namanya upaya paksa ini. Jika upaya paksa diberikan, penyitaan misalnya, penggeledahan, penangkapan, penahanan dilakukan dengan sewenang-wenang atau dianggap melanggar ketentuan, maka yang dipakai adalah pra peradilan. Faktanya hari ini pra peradilan semakin tidak jelas. Di mana tidak jelasnya? Banyak sekali perluasan makna dari pra peradilan. Kita pernah bahas dalam podcast yang sebelumnya ya, perluasan makna pra peradilan. Kalau dulu hanya ada 3 item lingkup pra peradilan, sekarang ada lebih dari 6 item lingkup pra peradilan. Dan apa yang mendasari lingkup pra peradilan meluas ini? Bukan KUHP, bukan undang-undang, tapi putusan Mahkamah Konstitusi. Nah ini yang kembali ke permasalahan pertama tadi itu, faktor permasalahan regulasi ya dan apa namanya perluasan makna, kemudian pengurangan makna dan lain sebagainya dibuat oleh putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Jadi upaya paksanya bermasalah, upaya untuk menghadapi atau mengcounter upaya paksanya dalam hal ini pra peradilan juga bermasalah dalam KUHP, teman-teman sekalian. Ini yang kemudian semakin menambah rekam jejak panjang untuk perlunya segera diatur KUHP yang baru. Selain upaya paksa, ada satu juga upaya hukum yang juga ketinggalan zaman. Kita tahu bahwa di Indonesia upaya hukum ada 2 macam, upaya hukum biasa dan luar biasa, teman-teman sekalian. Tapi faktanya hari ini upaya hukum di dunia lebih dari itu. Peninjauan kembali, gerasi segala macamnya, Indonesia masih belum menjangkau itu. Walaupun ada undang-undang yang sekali lagi terpisah ya, undang-undang pendukung di luar KUHP mengatur tentang gerasi dan segala macamnya, tapi dalam pelaksanaannya sudah seharusnya upaya hukum ini perlu mendapatkan penyegaran, teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, KUHP kita sebagaimana tahu, yang namanya KUHP itu lebih mementingkan kepentingan tersangka sama terdakwa. Kepentingan korban masih belum banyak disinggung dalam KUHP. Sehingga rekam jejak panjang tentang korban, yang konon korban sudah diwakili sama negara melalui penuntut umum, ini sudah dinyatakan selesai. Tapi faktanya adalah tidak, lebih banyak undang-undang dalam KUHP ini mengatur tentang hak tersangka terdakwa,
tapi kepentingan korbannya justru belum diakomodir dengan optimal dalam KUHP. Nah, ini beberapa macam alasan ya yang disampaikan oleh ICJR dalam auditnya yang kemarin. Nanti lengkapnya bisa saudara download sendiri di deskripsi yang saya sampaikan di video ini. Tapi menjawab pertanyaan pertama, apakah KUHP baru ini perlu segera ada KUHP baru? Jawabannya tidak harus atau belum tentu. Tapi ketika ada undang-undang KUHP yang baru, di dalamnya mengatur tentang beberapa macam jenis tindak pidana yang baru yang menyulitkan untuk pembuktiannya ketika menggunakan KUHP yang lama, ya seharusnya KUHP yang lama pun segera ditinggalkan dengan menambahkan hal-hal yang lain terkait dengan pembuktian dan lain sebagainya. Karena pembuktian kita tahu bahwa dalam KUHP ini sangat konvensional sekali. 5 macam alat bukti yang ada hari ini belum mengakomodir beberapa ketentuan dalam tindak pidana khusus di Indonesia seperti informasi transaksi elektronik, siber ya dalam hal ini, kemudian pornografi, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Sehingga tidak harus KUHP baru, muncul KUHP yang baru, tapi dalam hal ini ketika KUHP kita sudah baru, KUHP kita sudah 40 tahun lebih usianya. Sehingga ya memang saatnya KUHP kita butuh penyegaran atau dicabut diganti dengan KUHP yang baru. Baik teman-teman sekalian, sekian podcast singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga tetap sehat selalu. Nanti kita ketemu di TE2. Salam sehat, saya Effendi. Sampai jumpa.